Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki Superlab 3 nih teman-teman. Nah, Superlab 3 ini masih berkaitan dengan pembelajaran Superlab CCNA ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja buka PKA Superlab 3-nya yang saya taruh di description video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di Superlab 3-nya. Nah, di sini kita juga seperti biasa untuk konfigurasinya sudah dibagi menjadi beberapa part. Langsung saja di sini kita mulai ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch. Kemudian kita akan buat enable secretnya dengan password SID. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja mulai di switch 1 ke CLI, kemudian enable conft, lalu buat hostname-nya seperti yang ada pada display switch 1. Lalu kita buat enable secret. Nah, di sini itu baik huruf besar maupun huruf kecil harus diperhatikan ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan enable secret SID. Kita bisa exit. Nah, di sini kita coba enable. Nah, di sini kita disuruh masukkan SID. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan konfigurasi di router 2-nya. Enable conft, kemudian hostname RTR2, kemudian enable secret SID. Oke, di sini router 2 sudah. Oke, mungkin pada part kali ini saya akan percepat saja untuk membuat hostname dan enable secretnya. Oke teman-teman, di sini part 1 sudah kita lakukan. Kita lanjut ke part 2. Nah, di sini part 2 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4 dan core router 1. Oke, di sini kita baca dulu. Pertama, kita harus buat VLAN sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasikan trunk dan trunk dan konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke server. Kemudian konfigurasi router on stick pada router 2. Kemudian di bawah ini adalah detail-detail alamat setiap VLAN-nya. Ini. Jadi router 5 dia akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Kemudian kita harus konfigurasi IP static untuk DNS server, web server, dan email servernya. Nah teman-teman, kalau kalian bingung, di sini untuk part 2 itu konfigurasi VLAN trunking di switch 3, switch 4, dan core router 1. Nah, tetapi sebenarnya ini terdapat kesalahan dari sistemnya teman-teman. Dari PT activity-nya seharusnya di switch 1 dulu. Kemudian di router 2 kalian bisa ikuti arahan dari saya saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini kan ada VLAN 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuat VLAN 1. Nah, tetapi karena di defaultnya itu VLAN 1 sudah langsung terbuat, jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita hanya cukup memasukkan interface-nya saja. Kita bisa coba cek dulu. Kita bisa cek di switch 1. Di sini kita bisa conft. Kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan masukkan interface untuk VLAN 1-nya. Di sini kita bisa lihat, kita pergeser dulu. Ada VLAN, ada interface FA01. Di sini ada interface FA01, FA02 dan FA03. Kita pergi ke interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 1. Jangan lupa kita spanning tree port face. Oke, sudah, lanjut kita keluar saja. Exit. Ini kita akan masuk ke interface FA0/4 untuk menerangkan dari switch 1 ke router 2-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/4. Kemudian switch port mode trunk. Nah, kita konfigurasi trunk allow dulu teman-teman. Sini switch port trunk allowed VLAN 1. Oke, sudah teman-teman.
Oke teman-teman, di switch 1 sudah, kita akan lanjut ke router 2. Nah, di router 2 ini kita akan masuk ke FA0/0 yang mengarah ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa interface FA0/0. Lalu di sini kita akan no shutdown agar interface-nya ini menjadi hijau. Oke, sudah. Lanjut di sini kita akan buat sub interface nih teman-teman untuk VLAN satunya. Jadi caranya seperti biasa, kita masuk ke interface FA0/0 lalu titik 1. Jangan lupa kita encapsulation .1q status seperti ini, enter. Kemudian barulah kita masukkan IP address untuk IP-nya, yaitu di sini networknya 1.0. Jadi kita tuliskan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet busnya karena /24, jadi kita pakai .0, kita enter. Lanjut kita akan konfigurasi secara statik untuk DNS server, web server, dan email server. Kita mulai yang DNS server dulu. Desktop, kemudian IP config. Nah, di sini untuk IP-nya di sini kita sudah tentukan, yaitu di sini 1.2 192.168.1.2, kemudian subnet busnya 255.0. Nah, gateway itu kita isi dengan IP yang tadi kita jadikan sub interface untuk VLAN 10 teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, terus DNS server ini kita gunakan IP mirip DNS servernya itu sendiri, yaitu yang ini atau yang ini, yaitu 1.2 192.168.1.2. Oke, kalau sudah kita close. Lanjut kita ke web server. Di sini kita ke desktop, IP config, kemudian di sini kita setting IP-nya yaitu 1.3 192.168.1.3, lalu subnet busnya 255.0, default gateway-nya sama seperti tadi 1.1. Kemudian DNS servernya yang tadi 192.168.1.2 yang tadi IP ini. Oke, kita close. Kita lanjut ke email server, desktop, IP config. Nah, di sini IP-nya itu 1.4 teman-teman, 192.168.1.4. Lalu subnet mask, kemudian gateway-nya 1.1 192.168.1.1, DNS-nya kita pakai 192.168.1.2. Oke, sudah. Kita sudah konfigurasi statik di ketiga server ini, teman-teman. Nah, di sini kita coba akan kirim paket, teman-teman. Misal dari email server ke web server. Sini kita coba dari email server ke web server. Nah, di sini itu sudah successful ya, teman-teman. Kemudian coba dari web server ke DNS server. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, yaitu yang ini, teman-teman. Yaitu access point dan router 4 yang ini, teman-teman. Oke, biar lebih pahamnya kita bisa langsung buka switch 2-nya. Kita ke CLI. Oke, di sini teman-teman bisa konfigurasi hostname terlebih dahulu, lalu enable secretnya SID. Oke, di sini kan di switch 2 itu ada 3 VLAN ya, teman-teman, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita harus buat dulu. Di sini kita buat VLAN 2. Untuk name-nya itu harus kapital VLAN 2. Kemudian kita juga buat VLAN 3, name-nya VLAN 3. Kemudian yang terakhir VLAN 4. Name-nya juga sama, harus kapital VLAN 4. Oke, kita sudah buat VLAN-nya. Lanjut kita akan masukkan interface untuk per VLAN-nya. Nah, kita mulai dari yang VLAN 2 dulu. Di sini dia itu pakai, di sini terhubung ke access point itu menggunakan FA0/2. Di sini kita bisa exit dulu. Kita ketik interface FA0/2. Kemudian di sini kita ketikkan switchport mode access, switchport access VLAN 2. Jangan lupa di spanning tree port flash ya, teman-teman. Oke, sudah, teman-teman. Lanjut kita ke VLAN 3. Di sini itu dia ada interface FA0/2 sampai FA0/3. Kita bisa gunakan interface range FA0/2 sampai 3. Range. Kemudian di sini kita bisa switchport mode access, switchport access VLAN 3. Lalu spanning tree port flash. Oke, sudah. Lanjut kita ke VLAN 4. Di sini ada FA0/5 sampai 6. Sini kita gunakan interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 4. Nah, lanjut di sini kita akan konfigurasi trunk dari switch 2 ke router 4-nya. Nah, di sini dia itu menggunakan FA0/1, teman-teman. Sini kita bisa exit interface FA0/1, kemudian switchport mode trunk. Jangan lupa switchport trunk allowed VLAN 2 sampai 4 ya, teman-teman. Nah, lanjut ke routernya ya, teman-teman.
Di router 4 ini kita masuk dulu ke interface yang menuju ke switchnya. Sini config interface FA1/0. Sini kita no shutdown dulu. Oke, sudah, di sini sudah hijau. Lanjut, di sini kita akan buat sub interface untuk VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. Di sini itu interface FA1/0.2. Di sini jangan lupa encapsulation.1q2. Kemudian IP add. Untuk ketentuan IP-nya itu ada di sini, itu 192.168.2.0. Jadi di sini kita gunakan 192.168.2.1. Kemudian subnet pasnya 255.0. Sini kita lanjut yang titik 3, teman-teman. Sini kita ke interface FA1/0.3. Kemudian encapsulation.1q3. Kemudian IP add di sini 3.1 karena networknya 3.0. Oke, sudah, kita lanjut interface FA01/0.4 VLAN 4 encapsulation.1q4 dan IP-nya itu 4.1 ya, teman-teman. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat IP DHCP untuk per VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN yang 2 dulu. Kita bisa buka routernya. Lalu di sini kita ketik IP DHCP pool. Untuk namanya harus VLAN 2 seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan networknya 192.168.2.0. Kemudian subnet pasnya /24, jadi kita buat 255.0. Jangan lupa default routernya router 192.168.2.1 yang tadi kita buat sub interface-nya. Kemudian kita DNS server, yaitu yang tadi 192.168.2.1 yang ketentuannya ini, teman-teman. Tadi itu 1.2. Kita lanjut di VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Mungkin di sini saya akan mempercepat saja ya, teman-teman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Untuk spesifikasinya itu sesuai sama yang ini. Sini ada network, default router, dan DNS servernya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah membuat DHCP IP-nya untuk VLAN 2 dan VLAN 3 dan 4. Kita coba uji coba, teman-teman. Kita ke PC yang 8. Lalu ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini sudah successful. Lanjut, ini kita ke VLAN yang 4. Kita klik desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Di sini sudah keluar IP-nya, teman-teman. Di sini kita lanjut saja ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Jadi untuk switch 3 itu yang ini, teman-teman. Yang ini. Dan router 4 yang ini. Nah, pertama-tama kita bisa ke switch 3 terlebih dahulu. Kita bisa buka enable config, kemudian config. Oke, di sini seperti biasa kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk di switch 3 ini itu dia ada VLAN 5 dan 6 ini, dan VLAN 7 ya, teman-teman. Ini kita bisa buat terlebih dahulu VLAN 5, name-nya VLAN 5. Lalu lanjut VLAN 6, name-nya VLAN 6, VLAN 7. Udah, selanjutnya kita akan masukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai dari yang VLAN 5 terlebih dahulu. Di sini punya saya FA0/5 dan FA0/4. Sini kita bisa interface range FA0/5 sampai 4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, VLAN 5. Jangan lupa di spanning tree port phase. Oke, sudah, kita lanjut VLAN 6. Di sini untuk interface itu FA0/2 sampai FA0/3. 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, VLAN 6. Jangan lupa spanning tree port phase. Kita exit, lanjut yang VLAN 7. Di sini ada FA0/6 dan ada FA0/7. Kita interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, VLAN 7. Spanning tree port phase. Oke, sudah, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita juga akan terangkan dari switch 3 ke router 4-nya. Di sini menggunakan FA0/1. Kita bisa buka
interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang, switch port terang always VLAN 5 sampai 7. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Nah, sekarang kita ke routernya ya teman-teman. Oke, kita di sini bisa masuk dulu ke interface FA 0/1 yang mengarah ke switch 3. Interface FA 0/0. So, sini kita bisa no shutdown terlebih dahulu. No shutdown agar menjadi warna hijau interface-nya. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya. Jadi di sini kita mulai dari VLAN 5 dulu. Sini interface FA 0/0/0.5. Jangan lupa di sini encapsulation.1q 5. Kemudian IP add. Untuk IP VLAN 5 itu networknya 5.0, jadi IP-nya itu 192.168.5.1. Kita menggunakan IP pertama ya teman-teman. Kemudian subnet busnya 255.0. Kita exit, kita lanjut yang VLAN 6, interface FA 0/0.6. Kemudian encapsulation.1q 6. Lalu IP address 6.1. Oke, kita lanjut. Ini interface 0/0 sampai titik 7, lalu encapsulation .1q7, lalu IP address 7.1. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan buat IP DHCP untuk VLAN-nya juga. Kita bisa langsung buat yang VLAN 5 terlebih dahulu. Kita ketik IP DHCP pool, namanya VLAN 5. Kita ketikkan networknya untuk network seperti yang di display sini, yaitu 5.0 192.168.5.0. Lalu subnet busnya 255.0 karena slice 24. Kemudian kita ketikkan default router. Kita pakai alamat IP yang tadi kita gunakan di sub interface-nya, yaitu 5.1. Kemudian DNS server. Di sini ketentuannya yaitu 192.168.1.2. Kita bisa lanjut yang VLAN 6 dan VLAN 7. Mungkin di bagian ini saya percepat. Untuk di bagian ini mungkin saya percepat saja ya teman-teman. Untuk networknya kalian bisa lihat di PT activity yang ini. Oke, di sini kita sudah konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita bisa cek nih di VLAN 5 yang ini. Yang ini saja. Oke, yang ini. Lalu kita klik desktop. IP configuration DHCP. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut di VLAN 6. Desktop IP config DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, di VLAN 7 juga kita coba. Stop IP config DHCP. Nah, di sini sudah successful juga ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman di sini kita akan konfigurasi extended address. Jadi biar nantinya IP yang kita jadikan gateway dari PC-PC ini dia nantinya nggak bisa lagi digunakan oleh perangkat lain. Jadi di sini kita konfigurasi saja langsung IP DHCP exclude strip address. Kita masukkan yang VLAN 5 dulu, yaitu 192.168.5.1. Lanjut yang VLAN 6.1, lalu VLAN 7.1. Oh iya teman-teman, untuk konfigurasi exclude address ini kita lakukan juga yang VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 nya ya teman-teman sekalian. Karena ini kan di satu router. 2.1, kemudian VLAN 3, 3.1, kemudian VLAN 4, 4.1. Oke, sudah. Kita coba lihat cek result. Nah, di sini untuk router 4 itu sudah tercentang semua ya teman-teman. Nah, di sini router 1, router 2, router 3, dan router 4 itu hostname-nya sudah terchecklist ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, oke teman-teman, kita lanjut yang part 5 ya teman-teman. Ini konfigurasi VLAN dan terang di switch 4, switch 5, switch 6, dan core router 3. Jadi di switch 4 ini kita bisa switch 4, switch 5, kemudian switch 6, dan core router 3. Nah, untuk poin-poinnya sama teman-teman seperti yang sebelumnya. Kita harus buat VLAN, konfigurasi terang, kemudian konfigurasi port face, terus konfigurasi DHCP pada VLAN, kemudian buat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, oke, mungkin saya akan mulai di switch yang paling bawah, yaitu yang switch 6. Oke, kita ke CLI, lalu enable SID, convert. Oke, di sini kita bisa buat VLAN dulu.
Di switch 6 ini ada 4 VLAN. VLAN 8, 9, 10 dan 11. Kita bisa langsung saja buat di sini VLAN 8 name VLAN 8 kapital, lalu VLAN 9 name VLAN 9, VLAN 10 name VLAN 10, lalu VLAN 11 name VLAN 11. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Sekarang kita akan masukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 8 terlebih dahulu. Di sini ada interface FA09 sampai 10. Di sini kita bisa masuk interface range FA0/9 sampai 10. Switch port mode terang, switch port mode akses, switch port akses VLAN 8. Lalu jangan lupa spanning tree port flash. Oke, sudah teman-teman. Lanjut yang VLAN 9. Di sini interface FA0/7 sampai 8. Ini switch port mode akses, switch port akses VLAN 9. Jangan lupa spanning tree port flash. Oke, lanjut yang VLAN 10. Interface range FA0/6 sampai 5. 5 sampai 6, sorry. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian spanning tree port flash. Oke, sudah. Kita lanjut ke VLAN yang terakhir, yaitu VLAN 11. Sini itu gunakan interface FA0/3 sampai 4 ya teman-teman. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Kemudian spanning tree port flash. Nah, di sini kita juga akan terangkan dari switch 3 ke switch 4 dan 5. Di sini untuk ke arah switch 4 dia menggunakan FA0/2 dan ke arah yang switch 5 itu dia menggunakan FA0/1 ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang allowed VLAN 8 sampai 11, enter. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Oke teman-teman, di switch 6 ini kita sudah lanjut ke switch 5, switch yang di atas ini. Di sini kita enable SID conf-t. Nah, seperti biasa di sini kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Di switch 5 ini ada 3 VLAN. Yang pertama VLAN 13, 12, 11, 12, dan 13 ya teman-teman. Di sini kita buat yang 11 dulu. Sini VLAN 11, name VLAN 11. Sini saya percepat saja ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan masukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 11. Di sini ada FA0/8 sampai 7. Di sini kita bisa interface range FA0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Jangan lupa spanning tree port flash. Oke, sudah. Kita lanjut yang VLAN 12. Di sini ada FA0/5 sampai FA0/6. Di sini kita interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 12. Jangan lupa spanning tree port flash. Oke, sudah. Di sini lanjut VLAN yang terakhir, VLAN 13. Di sini ada FA0/3 sampai FA0/4. Di sini interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13. Oke, kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terang dari switch 5 ini ke arah switch 4 dan switch 6. Di sini ke arah switch 6 dia menggunakan interface FA0/2 dan untuk ke arah switch 4-nya dia menggunakan FA0/4. FA0/1 ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang allowed 11 sampai 13 ya teman-teman. Switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Nah, di sini kita sudah konfigurasi terangnya ya teman-teman. Nah, di switch 6 dan switch 5 sudah. Lanjut kita ke switch 4 yang di samping sini, router 3. Nah, oke teman-teman, di switch 5 dan switch 6 sudah dikonfigurasi. Nah, lanjut kita ke switch 4. Nah, walaupun di switch 4 ini dia nggak terhubung ke VLAN manapun, tetapi nanti kita harus membuat VLAN ya teman-teman. VLAN 6, VLAN 8 sampai VLAN 13. Karena kan switch 4 ini dia menjadi jembatan dari switch 5 dan switch 6 yang terhubung dengan VLAN 8 sampai dengan 13. Kita bisa buka langsung switch 4 ini. Lalu enable SID conf-t. Sini VLAN 8, name VLAN 8. Di sini kita sudah membuat. Nah, lanjut teman-teman, kita akan konfigurasi terang dari switch 4 menuju ke router 3, kemudian ke router 5 dan kemudian ke router 6.
Nah, di sini dia pakai FA0/1, FA02 dan FA0/3. Kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 3, switchboard mode trunk, switchboard trunk allowed VLAN 8 sampai 13. Oke, sudah teman-teman. Kita coba cek result. Nah, teman-teman, sepertinya di switch 3 ini ada kesalahan. Di sini masukkan IP-nya ada salah peletakan PC. Teman-teman, seharusnya di sini kita benarkan dulu. Seharusnya PC 15 ini seharusnya ada di VLAN 6, teman-teman. Kemudian yang PC 2 ada di VLAN 5. Kemudian ini juga ketukar, yang PC 13 seharusnya ada di VLAN 5, kemudian yang PC 14 ada di VLAN 6 seperti ini. Kita ulang saja konfigurasinya. Sini kita pergi ke VLAN 5 terlebih dahulu. Interface, enable SID conft interface range FA0/2 sampai 3 untuk VLAN yang 5 terlebih dahulu. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 5. Oke, sudah. Jangan lupa spanning tree per phase. Lanjut yang VLAN 6, di sini ada FA0/4 sampai 5. 4 sampai 5. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 6. Kemudian spanning tree per phase. Oke, kita coba cek lagi di switch 3. Nah, di sini di switch 3 sudah hijau semua ya, teman-teman. Ini di switch 2 pada interface 0/2, ini sepertinya ada kesalahan saat memasukkan interface per VLAN-nya. Kita bisa langsung saja ke switch 2, enable SID conft interface FA0/2, switchboard mode access, switchboard access VLAN, di sini VLAN 2 ya, teman-teman. Kemudian spanning tree per phase. Oke, sudah. Kita lihat lagi. Nah, di switch 2 ini untuk yang fast Ethernet 0/5 dan fast Ethernet 0/6 ini kita belum spanning tree per phase ya, teman-teman. Kita bisa coba saja langsung interface FA0/5 spanning tree per phase. Kemudian interface FA0/6 spanning tree per phase. Oke, sudah. Di sini kita bisa cek. Oke, di sini kita bisa cek dari switch 1, switch 2, switch 3, lalu switch 4. Di sini sudah tercentang semua ya, teman-teman, atau sudah terbaca semua. Kita balik lagi ke router 4. Di sini kan tadi di 3 switch ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke router 3-nya, kita bisa buka. Saya perkecil terlebih dahulu. Oh, di sini kita bisa ketikkan enable SID conft. Nah, di sini kita bisa lihat tadi router 3 ke switch itu menggunakan interface apa. Sini FA0/0 ya, teman-teman. Sini interface FA0/0. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, di sini kan ada VLAN 3 sampai ada VLAN 8 sampai 13. Nah, kita bisa mulai buat VLAN 8 terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface exit interface FA0/0.8. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP yang pertama ya, teman-teman, yaitu berarti 8.1. Sini kita bisa masuk IP at 192.168.1. Oh ya, sebelum itu kita ketik dulu encapsulation.1q8. Kemudian IP at 192.168.8.1. Lalu subnet pastinya 255.0 karena slice 24. Lanjut ke VLAN 9. Mungkin untuk VLAN 9 sampai 13 saya akan percepat saja. Oke, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP sub interface-nya. Dan di sini sesuai dengan IP seperti networknya, kita pakai 111. Sini teman-teman bisa langsung saja konfigurasi seperti ini, encapsulation.1q, masukkan VLAN-nya, kemudian IP address lalu IP pertama dari VLAN tersebut ya, teman-teman. Sekarang kita juga akan konfigurasi DHCP server untuk per VLAN-nya juga. Teman-teman, kita mulai yang di VLAN 8 dulu. Di sini kita bisa ketik IP DHCP pool. Di sini namanya VLAN 8. Di sini networknya itu sesuai yang di PT Activity ini, di situ network 192.168.8.0. Lalu 255.0, kemudian default router
192.168.8.1. Di sini default router itu kita pakai alamat IP pertama yang dipakai di sub interface-nya, yaitu 8.1. Lalu DNS server 192.168.1.2. Lalu exit. Kemudian di sini IP DHCP pool VLAN 9. Lalu mungkin untuk yang VLAN 9 sampai VLAN 13 saya percepat ya teman-teman. Untuk spesifikasi networknya kalian bisa lihat di PT Activity ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai untuk konfigurasi DHCP servernya. Nah, sekarang di sini kita juga harus konfigurasi exclude address-nya. Di sini kita bisa langsung saja IP DHCP exclude strip address. Di sini kita langsung saja mulai dari VLAN 8 yaitu 192.168.8.1 yaitu IP yang tadi kita gunakan di sub interface. Kemudian lanjut yang VLAN 9 9.1, lanjut VLAN 10 yaitu 10.1, lanjut VLAN 11 di sini 11.1, lalu VLAN 12 yaitu 12.1, yaitu lalu lanjut VLAN yang akhir yaitu 13.1. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP exclude address-nya. Di sini kompletnya sudah bertambah menjadi 77% ya teman-teman. Sekarang kita coba bisa cek result assessment items. Oke, di sini untuk router 3 dia sudah hijau semua atau sudah terchecklist semua. Nah, kita sekarang coba kita coba konektivitas nih. Kita coba di 8, VLAN 8. Kita ke VLAN 8 atau PC 28, lalu ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman atau sudah berhasil. Kita ke VLAN 9, desktop, IP config, DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba yang VLAN 10, desktop, IP DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut di VLAN 11. Oke, di sini juga sudah successful. Kita lanjut VLAN 12. Oke, di sini juga sudah successful. Yang terakhir VLAN 13, desktop, IP config, DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, di sini semua VLAN-nya sudah successful ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kita juga bisa coba ping antar VLAN. Nah, di sini saya akan coba untuk ping dari VLAN 8 ke VLAN 11. Nah, di sini teman-teman harus pastikan itu sudah ada IP-nya terlebih dahulu. Jadi saya coba dari sini ke VLAN 11. Kita coba lagi. Karena yang pertama itu pasti gagal. Oke, di sini itu sudah successful ya teman-teman dari VLAN 8 ke VLAN 11. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 6 yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah, di sini itu ada sedikit saja untuk perintahnya yaitu konfigurasi Rapid PVST di switch 4, switch 5 dan switch 6. Kemudian konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, jadi teman-teman pada Cisco itu dia sudah memiliki Rapid PVST-nya sendiri atau sudah ada defaultnya sendiri yaitu Privilege Spanning Tree. Nah, tetapi di instruksi tree ini kita diharuskan untuk konfigurasi Rapid PVST-nya. Dan memang Rapid PVST ini sendiri itu dia memiliki kelebihan teman-teman. Semisal ini kan di switch 4, switch 5 dan switch 6 ini kan merupakan jaringan yang termasuk looping ya teman-teman. Atau paketnya itu akan muter-muter karena di sini itu terhubung ketiga switchnya. Nah, misal dari paket looping tersebut kan ada port yang diblokir atau salah satu dari ketiga switch ini portnya itu ada yang diblokir dan biasanya port yang diblokir itu ada yang berwarna oranye. Nah, mungkin ini dari sistemnya ada sedikit kesalahan jadi di sini portnya berwarna hijau semua teman-teman. Nah, misal kita bisa bayangkan saja port yang diblokir itu berada di sini yang di switch 6 yang sebelah sini teman-teman. Nah, misal kita putuskan kabel yang ini. Nah, maka paket tersebut itu kan dia kabel yang sebelah sini itu kita putuskan. Nah, dari proses yang nggak looping itu dia akan lama teman-teman prosesnya atau proses port yang diblokir menjadi tidak terblokir itu lama prosesnya. Nah, inilah peran dari Rapid PVST supaya dia bisa mempercepat jalurnya atau mempercepat proses pemindahannya. Nah, oke, biar lebih pahamnya teman-teman kita bisa langsung konfigurasi saja. Ini kita bisa mulai dari switch 4 ini. Di switch 4 sini. Jadi kita langsung saja bisa mulai di switch 4. Sini kita bisa enable SID conf D.
kita bisa langsung ketikkan saja spanning tree, kemudian mode rapid strip PVST, seperti ini. Kita bisa enter. Jadi teman-teman, di sini untuk spanning tree kita kasih strip ya teman-teman, spanning strip tree mode rapid strip PVST. Oke, di root, di switch 4 sudah. Kita lanjut ke switch 5. Di switch 5 kita juga bisa ketikkan spanning tree mode rapid strip PVST. Oke, di switch 5 sudah. Kita lanjut ke switch 6. Sini kita sama ketikkan juga spanning strip tree mode rapid strip PVST. Nah, sini sudah ya teman-teman. Nah, semisal teman-teman kabelnya ini itu kita putuskan, nah itu port yang terblokir itu dia prosesnya itu lama teman-teman untuk berubah menjadi hijaunya atau berubah menjadi warna hijaunya. Nah, tetapi kalau kita konfigurasi rapid PVST-nya, maka itu prosesnya akan menjadi cepat, atau itu fungsi dari rapid PVST-nya yaitu mempercepat prosesnya. Nah, kita lanjut saja ke poin yang ini teman-teman. Konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Kita bisa buka switch 4-nya. Nah, pastinya kalian sudah tahu apa itu root bridge kalau kalian sudah melihat video saya sebelumnya. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi, kita bisa ketikkan spanning tree VLAN. Dan di sini kita tautkan nih VLAN defaultnya yaitu VLAN 1. Kemudian di sini kan ada VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Kita tuliskan 8 sampai 13. Sini kita kasih koma. Lalu kita tuliskan root primary. Ini root spasi primary. Oke. Sorry teman-teman, di sini kurang spasi. 8 sampai 13 spasi root. Oke, sudah. Di sini kita bisa coba lihat dengan perintah do show span atau do show spanning tree. Nah, di sini kita more saja. Nah, di sini di VLAN 13 itu dia sudah ada this is bridge root ya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat di ini sudah ada this is bridge root. Kemudian VLAN 12 juga ada di sini this is bridge is the root. Kalian bisa cek saja dari VLAN 1 dari VLAN 8 sampai 13 itu pasti sudah ada informasi this bridge is the root. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 7 yaitu konfigurasi point to point addressing di semua router. Sini ada router 1, router 2, router 3 dan router 4. Nah, di sini kita bisa baca dulu konfigurasikan IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display ini. Kita bisa renggangkan dulu teman-teman. Kita bisa mulai yang di router 1 terlebih dahulu ke CLI. Di sini kita ketikkan enable sid config. Oke, di router 1 ini dia itu ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Kita mulai yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan SE3/0. Ini. Sini kita bisa masuk interface SE3/0. Nah, kita pasang nih IP address di sini. IP yang tertera di display itu 10.10.10.1. Sini IP at 10.10.10.1. Lalu 255.255.255.252 karena /30. Enter. Nah, jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Lanjut kita exit. Kita masukkan IP yang mengarah ke router 3 di sini SE2/0 teman-teman. SE2/0. Kemudian IP-nya ini di sini 10.9 kita ganti saja. Subnet busnya masih sama /30. Jangan lupa no shutdown. Oke, di router 1 sudah teman-teman. Kita lanjut ke router 2. Nah, di router 2 ini juga ada dua jalur yaitu yang mengarah ke router 1 dan router 4. Kita mulai dari yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu yaitu interface SE2/0. IP address-nya di sini itu 10.2. Nah, di sini gunakan 252 karena /30. Lalu jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Kita lanjut ke yang mengarah ke router 4. Di sini menggunakan SE3/0. Kemudian IP-nya itu di sini 10.5. Kita cukup ganti saja teman-teman. Jangan lupa kita no shutdown teman-teman. Oke, sudah. Sorry, di sini tadi saya ada salah untuk memasukkan subnet busnya. Di sini kita gunakan 252. Kita lanjut ke router 3 teman-teman. Nah, di router 3 kita mulai yang interface menuju ke router 1 terlebih dahulu. Di sini SE2/0. Sini interface SE2/0. Lalu IP address 10.10.10.10, kemudian 255.255.255.252. Lalu jangan lupa no shutdown. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 4 yaitu 3.0. 3/0, sorry. Kita masukkan IP-nya. Sorry, interface SE3/0. Oh, di sini masukkan IP-nya, kita cukup ganti saja di sini 10.14.
Jangan lupa kita no shutdown. Oke. Di sini kita lanjut ke router yang terakhir, yaitu yang router yang keempat. Di sini kita mulai dari yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu, yaitu SE3/0 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita lanjut untuk masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.6. Lalu masukkan subnet busnya 252 karena slice 230. Oke, kita no shutdown, exit, lanjut interface. Kita lanjut interface SE2/0, yaitu yang mengarah ke router 3, yaitu IP-nya di sini 10.3. Sorry, di sini 10.13. Oke, jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah berwarna hijau semua. Oke, kita sudah konfigurasi point to point di semua routernya. Nah, mungkin kita akan lanjut saja ke part yang 8 ya teman-teman, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini kita bisa baca dulu untuk ketentuannya. Kita harus menggunakan proses ID-nya itu 1. Kemudian untuk konektivitasnya kita bisa pastikan OSPF network-nya itu sudah up dan tabel routingnya itu sudah komplit. Kemudian yang terakhir kita juga harus ping sesama VLAN-nya. Kita bisa langsung mulai saja di router 1. Kita bisa exit, langsung ketikkan router OSPF1 karena ID-nya 1. Nah, di sini kita bisa mulai langsung advertise network di router 1. Di sini kita mulai dari network yang jalur mengarah ke router 2 dulu. Di sini IP 10.1 dan 10.2. Nah, pasti networknya itu adalah 10.0 ya teman-teman. Karena di router OSPF, jadi di sini kita gunakan size-nya itu wildcard karena size-nya itu 30. Jadi wildcard-nya itu 0.0.0.3. Kemudian kita tuliskan area 0 saja. Oke, kita bisa enter. Nah, lanjut yang jalur mengarah ke router 3. Di sini ada IP 10.9 dan ada IP 10.10. Nah, pasti networknya itu 10.8 ya teman-teman. Sini kita bisa langsung ganti saja. Nah, di router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Ini kita bisa exit, ketik router OSPF1. Nah, di sini kita masukkan network yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu, yaitu network 10.10.10.0. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Lalu area 0. Oke, sudah. Kita lanjut yang network sebelah sini. Di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Nah, pasti networknya itu adalah 10.4. Kita bisa enter. Nah, di router 2 itu dia juga terhubung di VLAN 1 teman-teman. Jadi kita juga harus mengadvertise network dari VLAN 1-nya. Kita bisa langsung saja. Ini berarti ganti. Di sini kita ganti 192.168.1.0. Kemudian wildcard-nya di sini kita ganti menjadi 0.0.0.255. Karena ini slice 24 ya teman-teman. Areanya masih sama, area 0. Kita enter. Nah, di router 2 sudah, lanjut kita ke router 3 teman-teman. Kita ke mengarah yang router 1 terlebih dahulu. Di sini ada IP 10.9 dan 10.10, jadi networknya itu 10.8. Jadi kita exit terlebih dahulu, lalu router SPF1. Kemudian di sini network 10.10.10.8, lalu wildcard-nya itu 0.3, area 0. Oke, kita lanjut yang mengarah ke router 4. Di sini ada IP 10.13 dan 10.14. Pasti di sini networknya itu 10.12. Enter. Nah, di router 3 ini dia itu terhubung dengan VLAN 8 sampai VLAN 13 nih teman-teman. Kita bisa mulai mengadvertise yang VLAN 8 terlebih dahulu. Di sini kita ganti. Network VLAN 8 itu kan berarti 8.0 ya teman-teman. Sini itu 192.168.0. Kemudian di sini wildcard-nya itu titik 255, 0.255 karena slice 24. Areanya masih tetap 0. Oke, kita lanjut VLAN 9 yaitu 9.0 di sini networknya, lalu wildcard-nya sama dan areanya sama. Lanjut VLAN 10, 10.0. Kemudian VLAN 11 di sini 11.0. VLAN 12, 12.0. Dan VLAN terakhir yaitu 13.0. Nah, kita sudah mengadvertise yang router 3-nya. Kita lanjut ke router yang terakhir yaitu router 4. Kita exit. Nah, kita mulai dari network yang mengarah ke router 2 dulu. Kita ketik router SPF1, lalu network. Nah, di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Pasti networknya itu 10.4. Kemudian wildcard-nya titik 3 dan areanya itu 0. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu di sini ada 10.13 dan 10.14. Nah, di sini pasti networknya itu 10.12. Sini kita ganti saja. Nah, lanjut di sini router 4 ada VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita bisa advertise mulai dari VLAN 2 dulu. Sini kita ganti. Sini kita ganti.
192.168.2.0. Lalu wildcardnya kita ganti titik 255 karena slash 24. Sorry teman-teman, di sini ada salah. 192.168.2.0 lalu wildcardnya 255 karena itu slash 24. Lalu kita lanjut yang VLAN 30, yang VLAN 3.0, VLAN 4 4.0, VLAN 5 5.0, VLAN 6 6.0, dan yang terakhir VLAN 7 7.0. Nah di sini kita sudah konfigurasi OSPF di semua routernya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita coba cek di router satunya. Kita coba exit do show IP or SPF network di router 1. Kayak di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba saja do show IP route. Oke, di sini sudah ada informasi O yang berarti itu OSPF. Nah, misal kita bisa coba ping teman-teman, misal dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, pastikan di sini sudah ada IP-nya. Sini kita pastikan terlebih dahulu. Sini saya belum. VLAN 7 ke 8. Kita coba. Nah, di sini ping dari VLAN 7 ke VLAN 8 itu dia sudah successful ya teman-teman, atau sudah berhasil. Kita coba lagi dari VLAN 4 ke VLAN 13. Sini pastikan terlebih dahulu IP-nya sudah ada. Kita coba lagi. VLAN 4 ke VLAN 13. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Lanjut teman-teman ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dari web server. Nah, kita bisa langsung saja buka DNS servernya. Kita ke service, lalu ke DNS. Pastikan di sini itu on ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita mulai untuk tipenya itu record, kemudian namanya itu akademisekolahan.id.com. Kemudian di sini untuk addressnya itu 192.168.1.3 kita add. Kemudian kita juga buat yang sinem record. Ini namanya itu www.akademisekolahan.com. Kemudian hostname-nya akademisekolahan.com. Kita bisa add. Kita lanjut record untuk yang mail. Sini namanya mail.akademisekolahan.com. Kemudian addressnya 192.168.1.4. Kita bisa add. Lanjut, di sini kita bisa cek resu. Nah, di sini itu sudah tercentang semua ya teman-teman untuk DNS server resort recordnya. Oke, di sini untuk konfigurasi DNS itu sudah benar, untuk name-nya sudah. Lanjut kita ke konfigurasi web servernya. Kita bisa langsung saja buka. Kita ke service HTTP. Pastikan di sini itu sudah on semua. Lalu kita pilih yang index. Kita bisa edit. Dan di sini kita diharuskan untuk edit nih yang welcome to Cisco Packet Tracer seperti biasa kita hapus. Dan kita ganti dengan welcome to Akademi Sekolahan ID. Baik huruf besar maupun kecilnya itu harus sama ya teman-teman. Lalu untuk judulnya juga kita ganti teman-teman. Di sini kita ganti Akademi Sekolahan ID. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita bisa save. Nah, di sini kita yes. Oke, lanjut teman-teman. Sini kita sudah konfigurasi DNS dan web servernya. Nah, kita coba saja pengujian teman-teman. Semisal di sini saya akan coba di PC 12. Ini kita pastikan sudah ada IP-nya. Di sini sudah ada. Kita lanjut ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping akademi.sekolahan.com. Kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk ping akademisekolahan.com. Kita coba enter. Nah, di sini itu pasti langsung reply from atau TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut akan membuka web browser. Sini kita klik web browser di PC 12 juga. Akan coba untuk uji web server. Di sini kita bisa ketikkan akademisekolahan.com. Kemudian kita bisa klik go. Nah, di sini itu tampilan yang dimana kita sudah edit ya teman-teman. Ini sudah ada welcome to akademisekolahan.id dan judulnya juga. Nah, di sini sudah ada welcome to akademisekolahan.id dan judulnya sudah ada juga akademisekolahan.id teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa lanjut saja ke part 10 yaitu konfigurasi email server. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka email servernya.
Kemudian di sini kita bisa ke service email. Untuk domain name-nya itu kita bisa gunakan academy.sekolahan.id. Kemudian kita akan buat nih user 1. Namanya user 1 seperti ini. Untuk passwordnya sini kita buat 123. Lalu kita bisa klik yang plus. Lalu kita buat lagi user 2. Di sini user 2, passwordnya 456. Kita plus lagi teman-teman. Lanjut kita akan setup email client teman-teman. Untuk user 1 itu di PC 1, tetapi saya akan gunakan di PC 10 saja. Di sini PC 9. Sini kita klik email. Di sini untuk username kita pakai user 1 saja karena untuk PC user 1 itu karena PC 10 kita jadikan sebagai user 1. Nah, kemudian untuk email address kita ketikkan user1@mail.academy.sekolahan.com. Kemudian incoming mail server kita bisa gunakan yang mail academy.sekolahan.com. Di sini kita bisa copy paste saja. Lalu untuk outgoing juga sama. Di sini untuk username kita bisa gunakan user 1. Passwordnya itu kan tadi kan 123 ya teman-teman. Di sini 123. Kalau sudah kita bisa save. Nah, lanjut kita ke PC yang akan dijadikan user 2. Di sini saya akan gunakan PC 10. Di sini kita ke email. Di sini pastikan ada DHCP-nya ya teman-teman. Sini kita klik mail, lalu di sini kita ketikkan your name user 2, lalu kita ketikkan email address-nya itu sama seperti tadi, user2@mail.academy.sekolahan.com. Income-nya juga sama seperti yang tadi, kita pakai yang ini, kita copy saja, lepas. Oke. Sini username kita pakai user 2 seperti tadi. Lalu di sini untuk password kan kita gunakan 456. Kalau sudah kita bisa save. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk setup email client di PC 9 dan juga PC 10. Kalau tadi kan PC 9 yang di user 1, kemudian yang PC 10 itu user 2. Nah, sekarang completionnya sudah bertambah menjadi 95% ya teman-teman. Kita coba cek result. Lanjut ke assessment item. Oke, di sini untuk PC 10 ini sudah tercentang semua dan PC 9 juga sudah terchecklist semua. Nah, teman-teman, kita lanjut saja ke part yang terakhir yaitu konfigurasi access list. Nah, di sini kita diharuskan untuk konfigurasi access list di router 2, yaitu yang teman-teman, yang ini teman-teman. Jadi nanti untuk si VLAN 2 ini dia tidak bisa mengakses web server dan email server. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Ini kita bisa buka router 2. Kemudian ini kita ke CLI, enable SID conft. Nah, di sini kita ketikkan access list. Nah, di sini juga ada ketentuan teman-teman, gunakan access list dengan ID 102. Ini kita ketikkan 102. Kemudian kita ketikkan deny. Nah, dan IP. Nah, kita masukkan nih IP yang akan diblokir untuk mengakses web server dan email servernya, itu IP milik VLAN 2. Di sini kita ketikkan itu networknya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.0. Seperti ini. Dan juga kita ketikkan wildcard-nya karena /24, jadi wildcard-nya itu wildcard-nya itu 0.0.0.255. Kemudian kita juga tuliskan host. Kemudian kita juga tuliskan host atau tujuannya. Nah, tujuannya kan supaya si VLAN 2 ini tidak bisa mengakses web server dan email server. Nah, di sini kita tuliskan nih IP dari web servernya dulu. IP web server yaitu 192.168.1.3. Tadi teman-teman, jadi sebelum IP IP web servernya itu kita ketikkan host juga dan IP. Nah, setelah itu kita bisa enter. Nah, lanjut yang IP milik email servernya teman-teman, ini kita cukup ganti saja 1.4. Enter. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk yang di VLAN satunya. Sini kita bisa pergi ke interface FA. Di sini dari router 2 ke VLAN 1 menggunakan FA 0/0. Kemudian .1 karena di sini VLAN 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP access group. Kemudian 102 out. Enter. Nah, kemudian kita juga akan permit ya teman-teman. Di sini kita ketikkan access list 102 permit IP, kemudian ini kita enter. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk konfigurasi aksesnya. Nah, sekarang kita coba pengujian teman-teman. Nah, di sini kita coba di VLAN 7 teman-teman. Nah, kalau VLAN 7 ini kan pastinya dia bisa mengakses ya teman-teman. Kita coba ke command prompt. Kita coba ke command prompt.
Lalu kita coba ping sekolahan.com, enter. Kita tunggu ya teman-teman. Biasanya di sini untuk awal-awal itu masih request timeout. Nah setelahnya itu dia akan TTL ya teman-teman. Kita coba yang ini ke web browser. Ini kita klik web browser. Sini kita ketik akademisekolahan.com. Kita klik yang go. Nah di sini tampilannya sudah berada di sini teman-teman. Nah untuk VLAN 7 kan pastinya sudah bisa karena kita sudah izinkan. Tetapi untuk yang VLAN 2 ini kita coba teman-teman, yang tadi kita sudah dikecualikan. Kita coba yang ini ke desktop. Kemudian kita ke command prompt dulu. Di sini kita ping akademisekolahan.com. Enter. Nah di sini kalian bisa lihat di sini reply from destination host unreachable. Dikarenakan kita sudah menyetingnya supaya VLAN 2 ini dia tidak bisa mengakses DNS server, web server, dan juga email server. Ini kita bisa coba ke web browser. Ini kita bisa search akademisekolahan.com. Kita klik go. Nah di sini kalian bisa lihat, di sini nanti dia akan memunculkan request timeout. Kita bisa tunggu saja. Nah di sini dia memunculkan request timeout ya teman-teman. Tidak seperti yang di VLAN 7 tadi, dikarenakan ini kita di VLAN 2 itu tidak bisa mengakses web server ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek result saja karena completionnya itu masih 96% teman-teman. Nah di sini kita coba ke assessment item. Untuk yang poin ini wireless security mode ini itu dia belum tercentang, ini masih merah teman-teman. Dikarenakan di instruksinya itu nggak ada perintah buat konfigurasi ini teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih konfigurasinya bagaimana dan gimana. Kemudian jadi ini biarkan saja ya teman-teman. Kemudian ini untuk DNS server itu dan email server ini sudah komplit semua. Dan di sini untuk di router 1 proses ID 1 juga ini nggak ada di instruksinya ya teman-teman. Jadi sini biarkan saja, mungkin kesalahan dari sistemnya. Kemudian ini kita coba cek. Nah di smartphone 0 sampai smartphone 2 ini juga masih merah ya teman-teman, dikarenakan di instruksi atau PT activity-nya itu nggak ada perintah buat konfigurasi di smartphone 0 sampai smartphone 2 nya. Jadi kita nggak tahu gimana konfigurasinya ya teman-teman. Kita biarin saja. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Dan mungkin emang pada Superlab 3 kali ini itu completion-nya mentok sampai 96%. Karena di PT activity-nya konfigurasinya itu juga belum lengkap ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih konfigurasinya yang belum kita lakukan. Oke, jadi kita sudah selesai untuk menyelesaikan Superlab 3. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.